Beliau pertama kali mulai dekat dengan saya tahun 2000 atau 1999, 2000, 2001. Ketika saya kembali dari Madinah, saya berdakwah di pelosok, di antaranya daerah Bojonggede, Bojong, Bogor. Saya berdakwah, beliau selalu ikut dengan saya. Oleh karena itu, saya kenal dengan Al Habib Hasan bukan saat mulai mendirikan Majelis Taklim Nurul Mustafa, tapi sebelum Majelis Nurul Mustafa saya sudah dekat. Mungkin di satu majelis saya seperti mengajar, tapi di luar majelis beliau adalah sahabat saya yang luar biasa. Dari 2000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Di kesempatan pagi yang mulia ini, di bawah rintikan hujan yang menandakan banyaknya rahmat yang Allah turunkan di kesempatan pagi hari ini, di tempat yang mulia, di hadapan para habaib, para asatid yang mulia, dan juga tentunya kepada para pencinta Rasulullah SAW. Di kesempatan pagi hari ini saya tidak membahas ayat dan hadis nasihat seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, tapi saya sekedar sedikit saja mengulang memori yang pernah saya alami dengan almarhum As-Sayyid Al Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf. Beliau pertama kali mulai dekat dengan saya tahun 2000 atau 1999, 2000, 2001. Ketika saya kembali dari Madinah, saya berdakwah di pelosok, di antaranya daerah Bojonggede, Bojong, Bogor. Saya berdakwah, beliau selalu ikut dengan saya. Oleh karena itu, saya kenal dengan Al Habib Hasan bukan saat mulai mendirikan Majelis Taklim Nurul Mustafa, tapi sebelum Majelis Nurul Mustafa saya sudah dekat. Mungkin di satu majelis saya seperti mengajar, tapi di luar majelis beliau adalah sahabat saya yang luar biasa. Dari 2020 sampai 2024 ini, saya mengenal beliau yang tidak berubah, ada 3 sifat. Dari sejak saya kenal hampir 25 tahun yang lalu, tidak berubah 3 sifat. Yang saya yakin dengan 3 sifat ini beliau menjadi seperti yang kita lihat saat ini, mendirikan majelis atau Majelis Taklim Nurul Mustafa, masjid yang kita berada di dalamnya, dan semua yang hasil dakwah mereka ini luar biasa. Apa 3 sifat itu? Yang pertama, beliau ini memiliki hati yang sangat bersih. Dari zaman saya kenal beliau, tidak ada hasut sama seseorang pun, apalagi sama ustadz, sama kiai, sama ulama. Walaupun tidak sedikit ustadz, kiai, ulama, bahkan juga mungkin habaib yang waktu itu mencibir dengan beliau, tapi beliau tetap hatinya bersih. Mungkin ada orang yang begini begitu, ketemu dia, kita menghindar saja, kita tidak mau bertemu dengan beliau, tapi tidak pernah mengungkap apa yang ada dalam hati. Saya teringat dengan para ulama terdahulu. Para ulama mengatakan, seandainya kami disuruh memilih oleh Allah antara menjadi alim atau memiliki hati yang bersih, kami akan memilih hati yang bersih. Beliau memilih hati yang bersih. Walaupun jangan dilihat ilmu, karena ilmu itu kan alat untuk membersihkan hati. Dia sudah membersihkan hati dari zaman yang saya kenal. Karena di hari kiamat bukan orang alim yang diterima dengan baik oleh Allah, tapi yang diterima yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya kenal beliau memiliki hati yang sangat bersih. Satu kali pun saya nggak pernah beliau menjelekkan fulan, menjelekkan fulan, maupun orang itu mungkin terang-terangan menjelekkan beliau, tapi dia tidak pernah mengatakan itu. Subhanallah. Mungkin kita tahu mendengar kasus-kasus yang pernah terjadi sama beliau. Saya bertemu beliau dengan di Mekah. Bagaimana Bib? Lalu nanti juga akan berlalu. Subhanallah. Mungkin kalau saya sendiri mungkin tidak akan pernah sabar untuk menghadapi itu. Inilah Al Habib Abu Bakar, yaitu Syekh bin Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan itu. Seandainya Allah berikan pilihan kepada saya untuk memiliki ilmu yang banyak atau memiliki hati yang bersih, saya pilih hati yang bersih. Beliau memilih hati yang bersih. Sekali lagi, ini merupakan intisari daripada ilmu. Seandainya kita punya ilmu yang banyak tapi hati tidak bersih,
tidak akan menerima sambutan yang baik di hadapan Allah. Beliau mengambil intisari daripada ilmu. Yang kedua, yang tidak berubah dari zaman saya kenal sampai saat ini, apa itu? Beliau sangat-sangat bakti sama orang tuanya. Bahkan setelah meninggal tidak berubah, bahkan bertambah. Saat hidupnya talim yang biasa, beliau ikut dengan kita, bersama dengan kita, tiba-tiba tidak datang. Kalau ditanya, Umi manggil, Umi ada perlu, semua ditinggal. Semua apa yang dia ingin lakukan, sebesar apapun dia, kerjaannya, hebatnya, tapi kalau ibunya, uminya almarhumah sudah memanggilnya, sudah ditinggalkan semuanya. Subhanallah. Ridullah fi ridha al-walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ini merupakan orang yang diridhoi oleh ibu. Apalagi luar biasa kita tahu dari hidupnya di dalam Majlis Nurul Mustafa sekalipun, walaupun sudah besar, seandainya ada event di Monas sekalipun, tapi kalau ibunya minta tidak datang, dia tidak akan datang. Walaupun ini beliau sampaikan kepada saya, tidak pernah saya sampaikan kepada jamaah. Kalau sudah meninggal tak ada masalah, kemuliaan-kemuliaan untuk kita sampaikan. Dan beliau mengatakan, even hatta presiden kalaupun manggil dia, tapi kalau ibunya manggil, dia akan tinggalkan semua itu. Inilah kunci keberhasilan beliau yang bisa diikuti oleh Majlis Nurul Mustafa sebagai pencinta Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf. Ayo jangan kita cinta dengan fisiknya saja, tapi cinta juga dengan perbuatan dan amal-amalnya. Amal beliau yang membuat beliau sukses, yang pertama yaitu bersihkan hati, yang kedua adalah bakti sama orang tua, dan yang terakhir, yang ketiga, beliau ini luar biasa. Selain suka majelis ilmu, selain duduk di majelis ilmu, oleh karena itu jangan kaget kalau di Majlis Nurul Mustafa dia panggil ustadz-ustadz lainnya. Bahkan beliau sedikit sekali memberikan ilmu. Dia lebih banyak memimpin zikirnya, memimpin salawatnya, tapi ilmunya dia panggil dari guru-guru lain dan dia dengar. Tidak sedikit ada orang ustadz, kalau sudah memberi ceramah, ustadz lain ceramah dia pergi. Dia tidak pernah ada kalimat itu. Di Majlis Nurul Mustafa dia dengarkan sampai habis. Bahkan kalau saya memberikan ceramah, setelah selesai dia pun mengomentari, bahkan membahasnya dengan apa yang telah kita bahas, menunjukkan beliau perhatian dengan apa yang disampaikan. Dan ini bukan baru setelah memiliki Majlis Nurul Mustafa. Sebelum Majlis Mustafa tidak pernah absen untuk jalan bersama saya, dakwah ke sana kemari ke daerah-daerah yang kalau kita naik mobil jalan di tempat karena tidak ada pasir, tidak ada batu yang kuat, tanah, berjalan di Bojonggede, di daerah Celebut, masuk ke dalam, beliau selalu mendampingi. Tapi yang uniknya, setelah saya dakwah mungkin jam 11, jam 12 saya pulang capek, dia nggak pulang, dia ziarah. Kemana Habib? Biasa ziarah, setiap habis salim ziarah, tidak pernah lepas dari ziarah. Maka dia bilang, keberhasilan setelah sukses tidak lain dan tidak bukan berkah para ulama, berkah ziarah. Oleh karena itu, pencinta Habib Hasan, Majlis Ta'lim Nurul Mustafa, jangan berhenti untuk terus berziarah kepada para ulama, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Beliau tidak pernah lepas ziarah. Bahkan sebelum akhir hayatnya, beliau menyempatkan diri ziarah ke Hadramut. Dia kelilingi Hadramut, ke Mesir, bahkan yang terakhir ke Habib Nuh. Ziarah-ziarah, dan itu memang dari zaman mudanya. Dari zaman mudanya, bukan hanya suka dengan ilmu, tapi juga suka dengan pembawa ilmunya, yaitu para ulama. Tidak mungkin Bapak Ibu Anda semua menjadi sukses kalau hanya cinta ilmu tapi tidak cinta kepada pembawa ilmu. Cintai ilmu, cintai pembawa ilmu, para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.